Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan di kala pandemi seperti saat ini. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau dapat mengubah kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Dari zaman gelap gulita hingga zaman bijak Innova. Perkenalkan, nama saya Reva Haka Muhammad Dan nama saya Mikael Arsyad Fadila. Kami dari tim Batkom 1 Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan ingin mempresentasikan alat yang kami buat untuk kategori kreatif. Sesuai dengan arahan pemerintah tentang karantina selama 2 minggu, banyak masyarakat yang merasa bosan karena memiliki waktu luang yang sangat banyak di kala pandemi seperti ini. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ingin mengisi waktu luang dan menghilangkan rasa bosan sekaligus sebagai penunjang ekonomi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membuat tambak udang rumahan. Pada awal karantina, tambak tersebut masih terawat dengan baik. Namun, setelah turunnya keputusan tentang work from home, pemilik tambak sudah tak lagi memiliki waktu luang untuk merawat tambaknya karena sudah memulai kegiatan seperti PJJ, video conference, dan lain-lain. Teknologi pun sudah sangat berkembang dari yang awalnya hanya batu hingga menjadi alat-alat semisal robot. Saat ini robot sangat diperlukan untuk digunakan sebagai tenaga kerja alternatif. Pembuatan robot sendiri memerlukan kemampuan untuk mengkoding robot tersebut yang saat ini dikenal sebagai ilmu robotika. Namun di Indonesia sendiri ilmu robotika masih sangat jarang diketahui oleh orang-orang. Oleh karena itu, dengan memadukan teknologi, merawat tambak sudah tak lagi menghabiskan waktu untuk mengontrol dan merawatnya. Sehingga pemilik tambak dapat fokus pada pekerjaannya tanpa mencemaskan tambak-tambak yang tak terawat. Karena kami ingin membuat Smart Tambak Asisten. Di sini kami menggunakan media akuarium sebagai pengganti tambak karena minimnya lahan. Jadi, alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat alat ini, yang pertama ada water level sensor. Water level sensor ini memiliki output yaitu di water pump ini. Jadi sehingga cara kerjanya, jika air telah mengenai bagian bawah water level sensor ini, maka otomatis pompa air akan menyala untuk mengisi air ke dalam akuarium. Dan air mula-mula di ketinggian sini sudah terbaca di serial monitor berkisar 450. Jadi ketika kita memasukkan if nilai dari water level sensor ini kurang dari 450, maka digital right water pump high. Yang kedua adalah sensor konduktivitas ini. Sensor ini berfungsi sebagai pembaca tingkat konduktivitas yang terdapat pada air. Semakin tinggi tingkat konduktivitasnya, maka semakin keruh pula airnya. Dan juga sensor ini dapat membaca TDS atau total dissolved solid yang ada pada air. Di sini kita menggunakan LCD 16x2 dengan codingnya kita menggunakan library yaitu DS3231 dan Liquid Crystal I2C. Untuk pemrogramannya sendiri kita menggunakan 2 kolom atas dan bawah. Untuk kolom atas kita gunakan LCD.setCursor 0,0. Lalu untuk tulisannya sendiri kita gunakan LCD.print konduktif sama dengan. Untuk menampilkan angka yang selalu berubah ini
kita menggunakan LCD dot print analog read dari sensor ini dengan delay 1 detik. Dan untuk baris yang kedua, kita gunakan LCD dot set cursor 0,1. Lalu untuk menampilkan tulisan dan angka ini, kita menggunakan coding yang sama untuk baris yang pertama. Yang ketiga, kami menggunakan sensor DST11. Sensor DST11 ini akan mendeteksi suhu sekitar akuarium, dan kami juga menggunakan kipas 12 volt sebagai pendinginnya. Selain itu, kami menggunakan relay untuk memutus arus tegangan dari kipas 12 volt ini. Jadi, secara keseluruhannya dari alat ini, kami akan mendeteksi suhu jika lebih dari sama dengan 29 derajat, maka kipas akan menyala. Untuk pengkodikannya, kami menggunakan library DST, dan if suhu lebih dari sama dengan 29 derajat, digital bright, fan high, else digital bright, fan low. Kemudian untuk fan 12 volt ini kami menggunakan power tambahan di sini. Keempat, kami menggunakan servo sebagai pembuka dan pengatur waktu pakan udang. Jadi, setiap 2,5 jam, servo akan memutar tutup pakan udang dengan jeda 3 detik, lalu menutup kembali. Untuk demonya, kami menggunakan 2 menit sebagai pengganti 2,5 jam tersebut. Untuk sudut awal, kita menggunakan 90 derajat dengan coding myservo.bright 90 dengan delay 120.000 milisecond atau 2 menit. Lalu, untuk berputar 90 derajat, kami menggunakan coding myservo.bright 180 dengan delay 3000 milisecond atau 3 detik untuk menutup kembali. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami bisa dilihat dari simulasi yang kami lakukan, bahwa alat ini berhasil dan bisa digunakan karena efektif dalam membantu pemilik tambak untuk merawat tambaknya. Akan tetapi, alat ini juga masih banyak memiliki kekurangan, antara lain belum bisanya direalisasikan ke tambak yang lebih besar, dan alat ini masih hanya sebuah prototipe yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Harapan kedepannya supaya ide ini dapat dikembangkan lagi menjadi inovasi yang lebih besar lagi dan dapat membantu masyarakat luas untuk merawat tambaknya serta mengembangkan minat dan bakat juga pengetahuan tentang ilmu robotika. Sekian dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Hebat bermartabat.